Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Cordova yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam perlindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menceritakan sebuah kisah yang penuh hikmah dari salah satu nabi, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim dan istrinya, yaitu Siti Hajar. Nabi Ismail lahir di Kan'an, yang sekarang merupakan wilayah Palestina. Kelahiran Nabi Ismail membawa kebahagiaan yang besar, karena sudah sejak lama Nabi Ibrahim dan istrinya merindukan kehadiran seorang anak. Setelah kelahiran Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar berhijrah. Bersama dengan Nabi Ismail yang masih bayi, mereka meninggalkan Palestina. Mereka tiba di sebuah padang pasir yang tandus. Di sekeliling mereka hanya terdapat hamparan pasir dan perbukitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di tempat tersebut. Siti Hajar merasa sedih, namun ia yakin bila Allah yang memerintahkan, maka Allah pula yang akan menjaga mereka. Siti Hajar hanya membawa perbekalan sedikit. Ketika ayat telah habis, Nabi Ismail mulai menangis. Siti Hajar pun kebingungan. Saat tangisan Nabi Ismail semakin kencang, Siti Hajar segera bangkit untuk mencari air. Dari kejauhan, dia melihat ada genangan air di sebuah bukit yang kini dikenal dengan nama Bukit Sofa. Saat Siti Hajar berlari menghampiri genangan air itu, ternyata genangan air itu hanyalah fata morgana. Dari Bukit Sofa, lantas Siti Hajar melihat adanya genangan air di bukit lain, yaitu Bukit Marwah. Saat Siti Hajar berlari ke sana, dia tidak menemukan air lagi. Siti Hajar lalu menghampiri Nabi Ismail yang masih menangis sambil menghentak-hentakan kakinya ke tanah. Secara ajaib, tiba-tiba di bawah hentakan kaki Nabi Ismail memancarkan air. "Zam-zam, berkumpullah," seru Siti Hajar sambil berusaha mengumpulkan air dengan kedua tangannya. Mata air Zam-zam pun hingga kini terus melancarkan air. Dalam kisah yang lain, suatu ketika pada saat Nabi Ismail masih anak-anak, Nabi Ibrahim datang berkunjung menemui istri dan putranya. Pada saat Nabi Ibrahim sedang tertidur, dia mendapat perintah melalui mimpi untuk menyembelih putranya. Nabi Ibrahim sangat sedih, namun ia yakin bila itu adalah ujian yang harus ia jalani. Lantas Nabi Ibrahim pun menceritakan mimpinya pada anaknya. Nabi Ismail malah berkata, "Ayah, lakukanlah perintah itu. Sesungguhnya engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar." Dalil kisah Nabi Ismail tersebut terdapat pada surah As-Saffat ayat 102 yang artinya, "Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, 'Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu.' Ia menjawab, 'Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk seseorang yang sabar.' Lantas pada hari yang telah ditentukan, Nabi Ibrahim membawa putranya pergi dari rumah dan menuju tempat yang telah ditentukan. Nabi Ibrahim sebenarnya juga merasa sedih harus menyembelih putra kesayangannya. Dengan penuh kesabaran, keduanya lantas melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nabi Ibrahim menidurkan Nabi Ismail di atas tanah.
Namun, pada saat Nabi Ibrahim hendak mengayunkan pedangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan tubuh Nabi Ismail dengan seekor domba yang lembut. Alangkah gembira hati Nabi Ibrahim. Ia lalu memeluk Nabi Ismail dengan penuh keharuan. Peristiwa itulah yang mengawali adanya perintah berkurban bagi kaum muslimin di hari raya Idul Adha. Kisah ini mengajarkan kita tentang kesabaran dan kesolehan yang ditunjukkan oleh Nabi Ismail. Nabi Ismail memiliki sifat yang patut dicontoh, yaitu selalu sabar dalam menghadapi masalah. Dia juga tidak pernah mengeluh dan percaya bahwa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan sebuah masalah, maka Allah pula yang akan memberikan solusi atau cara penyelesaiannya. Tak hanya itu, Nabi Ismail juga sosok anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Nabi Ismail juga selalu taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Cordova, inilah kisah Nabi Ismail yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat meneladani kesabaran dan kesolehan Nabi Ismail. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perilaku atau perkataan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.